keselarasan dan pertentangan antara hak asasi manusia dan agama adalah keselarasan antara hak asasi manusia dan agama sangatlah kuat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Islam meninggikan martabat manusia tanpa melihat suku, bangsa, bahasa, dan warna kulit. Dalam Islam, manusia menjadi terhormat ketika ia mampu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang senantiasa menjaga hak manusia tanpa memandang dari mana ia berasal. Hak asasi manusia selalu menanamkan keadilan dalam setiap hukumnya, dan ini juga selaras dengan agama Islam yang selalu berlaku adil kepada setiap makhluk. Selain itu, masih banyak hal lain yang berkaitan antara hak asasi manusia dan agama Islam, seperti perlindungan hukum dan hak perempuan. Di sini tuh, meskipun terdapat keselarasan antara hak asasi manusia dan agama Islam, terdapat juga tantangan dalam mengimplementasikan itu semua yang dapat muncul dari berbagai konteks dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Seperti di sini tuh Islam mendukung hukuman mati, sementara banyak penggiat hak asasi manusia menentangnya sebagai pelanggaran hak hidup. Contohnya, pelaksanaan atas hukuman mati atas kasus-kasus tertentu di beberapa negara dengan dasar hukum Islam menjadi sumber kontroversi. Banyak para aktivis hak asasi manusia menentang hukuman tersebut karena tidak selaras dengan hak asasi setiap manusia. Contoh lain pula terdapat pada kebebasan agama. Contohnya, pelaksanaan hukuman mati atas kasus-kasus tertentu dalam beberapa negara dengan dasar hukum Islam menjadi sumber kontroversi. Jawabannya, menurut Montesquieu, konsep trias politika atau pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Legislatif sebagai parlemen membuat undang-undang, eksekutif sebagai pemerintah menjalankan kebijakan, dan yudikatif sebagai pengadilan menegakkan hukum. Di situ dalam mencapai tujuan nasional, ketiga lembaga ini bekerja sama secara independen, tetapi saling mengawasi. Legislatif membuat undang-undang dan mencerminkan kepentingan masyarakat. Eksekutif mengimplementasikan kebijakan sesuai undang-undang tersebut. Dan yudikatif memastikan bahwa pelaksanaan tersebut sesuai dengan hukum. Relasi yang seimbang dan saling mengontrol ini diharapkan mencegah konsolidasi kekuasaan dalam satu tangan dan melindungi kebebasan serta hak-hak warga negara. Keselarasan antara ketiga lembaga ini menjadi landasan bagi demokrasi yang efektif dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam mencegah tujuan nasional. Dawang Muraharjo telah mengatakan bahwa konsep masyarakat modern itu melibatkan agama sebagai sumber, peradaban sebagai proses, dan masyarakat kota itu sebagai hasil. Konsep ini tuh sejalan dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, yang dimana agama Islam itu menjadi landasan utama. Kemudian proses pembangunan peradaban itu melibatkan norma-norma agama, dan Madinah itu sebagai contoh masyarakat perkotaan yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Jawabannya, pengertian mitigasi sendiri adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman. Di situ sedangkan upaya atau langkah dalam mengatasi radikalisme di kalangan pemuda adalah kita perlu meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, memberdayakan mereka secara ekonomi dan sosial, juga mengedukasi literasi digital, mendorong dialog antar agama dan antar budaya,
serta melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan juga masyarakat. Nah, dan penting juga melibatkan pemuda dalam pembuatan kebijakan agar mereka itu merasa diakui dan bertanggung jawab terhadap arah pembangunan negara. Menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif bagi pemuda dan mencegah adanya pengangkatan atau pengakuan ideologi radikal.